Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulila Azhara dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 051123256. Dan dalam video singkat ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Pancasila dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan hingga reformasi. Yang pertama dimulai dari masa awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 hingga 1949, di mana Pancasila di sini ditetapkan sebagai dasar negara dengan fokus kepada persatuan dan pertahanan kedaulatan. Namun pada era ini muncul juga persepsi lain yang menentang ideologis. Kemudian di era yang kedua, yaitu Republik Indonesia Serikat dan Demokrasi Parlementer tahun 49 hingga 59, peran Pancasila direduksi karena terjadi ketidakstabilan politik sehingga Presiden harus mengeluarkan dekret pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Kemudian di era yang ketiga, yaitu masa demokrasi terpimpin tahun 59 hingga 66, Soekarno kembali menguatkan nilai-nilai Pancasila namun menginterpretasikannya kepada nasakom, yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme, diwarnai dengan absolutnya Partai Komunis sehingga berakhir dengan peristiwa G30 SPKI. Selanjutnya di era yang keempat, yaitu masa Orde Baru tahun 66 hingga 98, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal dan sebagai alat indoktrinasi P4 atau yang sering dikenal sebagai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Namun pada praktiknya Pancasila justru digunakan untuk melegitimasi kekuasaan otoriter presiden pada saat itu, sehingga berujung dengan aksi ricuh demonstrasi di bulan Mei tahun 1998. Dan yang terakhir, yaitu pada masa reformasi tahun 98 hingga sekarang, Pancasila kembali sebagai dasar negara yang terbuka dan demokratis dengan penekanan penghayatan kontekstual, penguatan Bhinneka Tunggal Ika, hak asasi manusia, dan melawan radikalisme. Baik, dari sejarah perkembangan Pancasila, saya mendapatkan 3 poin yang saya jadikan sebagai bahan refleksi diri. Yang pertama adalah Pancasila tidak boleh diubah. Jika Pancasila diubah atau secara paksa diinterpretasikan oleh orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab, maka hal tersebut akan memicu ketidakstabilan negara dan berjalan secara tidak adil. Maka dari itu, Pancasila harus dijalankan secara terbuka dan seadil-adilnya. Yang kedua adalah waspada terhadap ancaman. Kita harus selalu berhati-hati terhadap ideologi atau paham lain yang ingin menggantikan posisi Pancasila, karena Pancasila merupakan benteng persatuan bagi Republik Indonesia. Dan yang terakhir, Pancasila harus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Tidak cukup dengan menghafal saja, namun poin-poin atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus benar-benar diterapkan. Karena mengingat maraknya kasus hak asasi manusia dan lemahnya penegakan hukum, Pancasila diharapkan bisa menjadi landasan kita sebagai masyarakat sipil atau aparat negara untuk bertindak dan bersikap secara bijak. Sekian video penyampaian saya tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Apabila terdapat kekeliruan atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.